Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para calon-calon penghuni surga Allah. Amin insyaallah. Pada hari ini kita melanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Maqdisiyah. Hadis berikut ini adalah hadis yang dinyatakan kesahihannya baik oleh Imam Bukhari ataupun oleh Imam Muslim. Hadis ini terkait tentang Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan Anil Barra' an Azib, dari Barra' dari Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah, adalah beliau Nabi sallallahu ketika pertama sekali datang atau sampai masuk kota Madinah, nazala ala ajdadihi. Dia pertama-tama mendatangi kakek-kakek nenek moyangnya. Au qala akhwalihi minal ansar, atau dari paman-pamannya dari kalangan Ansar. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahran. Nabi Muhammad melaksanakan salat selama 6 bulan masih menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. 16 bulan. Wa kana aw 17 syahran, atau sekitar 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bait. Padahal beliau sangat mengimpikan, sangat mendambakan bahwa kiblat beliau untuk solat adalah ke Baitullah, yakni Masjidil Haram. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salat al-'asr, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal salat yang ia kerjakan yaitu salat asar, yakni di Masjidil Aqsa. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan salatlah bersamanya satu kaum. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, maka keluarlah salah seorang lelaki di antara orang yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa marra ala ahli masjidin, orang itu melewati jamaah sebuah masjid. Wahum raki'un, dan jamaah itu sedang melaksanakan solat, posisinya sedang rukuk. Faqala asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku telah melaksanakan solat bersama Rasulullah dan kiblat sudah berubah arahnya ke Mekah. Jadi mendengarkan pernyataan daripada seorang sahabat ini, fadaru kama hum qibalal bait ankaru dzalika, maka langsung mereka putar arahnya dari sebelumnya mereka ke Baitul Maqdis, lalu mereka mengarahkan salatnya ke Masjidil Haram. Wa fi riwayah sami'tul Barra' radhiyallahu anhu qala, di dalam riwayat yang lain aku mendengar bahwa Al-Barra', semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16." Kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Baitul Maqdis lebih kurang 16 bulan, atau 17 atau 17 bulan. Thumma sarafahu nahwal qiblah, baru setelah itu beralih dan berpindah kiblatnya ke arah Masjidil Haram di Baitullah di Makkah. Saudara dan sahabat-sahabat yang tercinta, jadi Nabi di dalam Al-Quran di awal-awal daripada juz yang kedua, Nabi SAW dinyatakan laqad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami benar-benar melihat bolak-balik wajahmu menengadah ke langit. Bolak-balik tanganmu menengadah berdoa, ya, agar dikembalikan, agar diarahkan kiblat minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, yang selama ini ke Masjidil Aqsa, agar kiblatnya dialihkan ke Masjidil Haram. Petunjuk dari hadis ini dikuatkan dengan ayat barusan, atau ayat ini diperjelas dengan hadis ini, maka sangat jelas sekali bahwa ternyata Baitul Maqdis adalah kiblat umat Islam yang pertama. Umat Islam dari setelah Nabi Muhammad diutus, ya. Saudara dan sahabat yang tercinta, berapa lama Nabi berdoa? Berapa lama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa salatnya? 16 bulan. Tadi dinyatakan lagi au 17 atau 17 bulan. Coba bayangkan. Saudaraku, ini tentu saja jadi renungan tersendiri buat kita, ya. Sekelas Nabi Muhammad merindukan agar Allah mengabulkan doanya, yaitu beralih kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi Allah tidak langsung kabulkan.
Allah berikan pengkabulan doanya setelah berjalan 16 bulan. Lebih 1 tahun lah ya. Atau bahkan hampir 1,5 tahun. Sekelas Nabi Muhammad SAW, yang doanya pasti mustajab, doanya pasti makbul. Tapi hal yang perlu kita teladani satu, doa siapapun yang mendoakannya pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Masalahnya ada yang dikabulkan segera saat itu juga, ada yang dikabulkan ditunda sebentar, ada yang dikabulkan ditunda agak lama, ada yang dikabulkan tapi tidak di dunia, tapi nanti di akhirat. Intinya tidak ada doa yang tidak akan Allah kabulkan. Nabi Ibrahim, sejak dari dia menikah, dia rindu punya anak dan sudah berdoa-doa kepada Allah. Sampai dia tua bangka, tetap saja belum punya anak. Pada akhirnya, barulah Allah beri dia anak yang pertama Ismail, disusul dengan Ishak. Setelah sangat tua, Nabi Zakaria juga halnya hampir sama, saudaraku. Jadi para nabi-nabi saja ada masanya di mana mereka berdoa tidak langsung Allah kabulkan. Allah kasih jeda waktu yang cukup panjang. Allah ingin melihat dia masih terus berdoa tidak. Allah ingin melihat dia sabar tidak. Dia masih berbaik sangka tidak. Dia yakin tidak bahwa Allah kabulkan. Dan pasti seluruh nabi tidak pernah berhenti berdoa. Ini pelajaran buat kita. Kita ini siapalah kita? Sebatas mana sih iman kita? Dan sejauh mana sih kedekatan kita dengan Allah? Tahu-tahu berdoa baru 1 bulan dengan tahajud sepertiga malam terakhir, belum juga terwujud. Akhirnya kita putus asa. Kita harus mengaca, belajar dari nabi-nabi. Dan wabil khusus Nabi Muhammad, kekasihnya Allah. 16 bulan atau 17 bulan berdoa kepada Allah. Baru Allah kabulkan. Dan beliau tidak berhenti. Karena dalam ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh benar-benar kami melihat wajahmu menengadah berulang-ulang ke langit dan kemudian kedua telapak tanganmu naik ke atas. Mohon ya Allah alihkan kiblat. 16 bulan baru Allah kabulkan. 17 bulan baru Allah kabulkan. Tapi Nabi tidak pernah berhenti berdoa karena beliau sangat yakin setiap doa pasti dikabulkan. Al-Faqir Dzulkifli Muhammad Ali juga sangat yakin tidak ada doa yang sia-sia. Sebab firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Ada yang cepat saat itu juga, ada yang ditunda sebentar, ada yang agak dilamakan sedikit, tapi pasti tetap Allah kabulkan. Ada yang bahkan setelah meninggal, baru Allah kabulkan. Dan ada yang di akhirat, baru Allah ganti dalam bentuk yang lain. Tapi tetap dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Semoga doa-doa kita untuk Palestina saat ini, doa-doa kita untuk Masjidil Aqsa, doa-doa kita untuk orang-orang yang terzalimi di jalur Gaza, Palestina, seluruhnya naik ke langit dan diolah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan pengkabulannya. Karena kata Rasulullah, Allah berpesan kepada para malaikat, "Hai malaikat, pastikan doanya telah saya kabulkan. Pastikan doanya pasti saya kabulkan." Sebelum dia turunkan tangannya. Jadi sebelum kita turunkan tangan, sudah tertulis bahwa doa ini pasti Allah kabulkan. Masalahnya adalah cukup butuh sabar. Ya, cukup butuh tetap yakin, berbaik sangka kepada Allah, thiqah billah. Demikian semoga saja ini menambah kekuatan iman serta mengurangi letak keputusasaan kita dan buruk sangkanya kita kepada Allah. Segera kita hancurkan, kita remas, injak-injak di bawah kaki kita. Yakinlah setiap kali ada doa pasti ada jawaban. Setiap kali ada permintaan pasti ada pengkabulan. Setiap kali ada permohonan pasti Allah SWT akan berikan. Allah tidak akan pernah berbakhil dengan hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya. Justru yang Allah benci adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, menganggap dirinya sudah cukup, menganggap dirinya tidak butuh Allah. Pada akhirnya Allah menggelari orang ini dengan orang yang sombong. Na'udzubillah, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.